Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 6 Juni 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, Orang asing dan penyembah berhala akan taat kepada Allah. Sekali lagi, orang asing dan penyembah berhala akan taat kepada Allah. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Mazmur 18 ayat 45 sekali lagi. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Sebelum kita lanjut, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan di pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, renungan pagi kita dengan judul Orang asing dan penyembah berhala akan taat kepada Allah. Hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Keselarasan alam semesta ini bergantung atas penurutan yang sempurna dari segala makhluk, dari segala sesuatu, baik benda hidup atau benda mati, terhadap hukum khalik itu. Allah telah menetapkan undang-undang bagi pemerintahan, bukan saja bagi makhluk-makhluk hidup, tetapi juga bagi seluruh kegiatan dalam alam ini. Tetapi sementara segala sesuatu di dalam alam diperintah oleh hukum dan oleh hukum alam, hanya manusia saja dari segala penduduk bumi ini yang bertanggung jawab terhadap hukum moral. Kepada manusia, makhluk ciptaan yang paling mulia, Allah telah memberikan kuasa untuk mengerti akan tuntutan-tuntutannya, mengerti akan keadilan serta kebajikan hukumnya. Dan tuntutan yang suci dari hukum itu terhadap dirinya dan dari manusia dituntut penurutan yang tetap. Orang tua tidak mencegah sifat mementingkan diri dari anak-anak mereka. Pemanjaan diri telah menjadi objek yang dikejar. Melalui melayani diri sendiri, orang banyak terikat pada pelayanan kepada setan. Mereka menjadi hamba bagi gairah dan keinginan hati mereka sendiri yang berada di bawah pengendalian si jahat. Saat memanggil mereka ke dalam pelayanan, Allah menawarkan kebebasan. Penurutan kepada Allah adalah kebebasan dari dosa-dosa, kelepasan dari gairah dan dorongan hati manusia. Penurutan sepenuh hati kepada Allah memberikan tenaga dan kuasa yang sangat dibutuhkan oleh jiwa. Suatu pekerjaan yang bertahan seperti matahari telah dilaksanakan bagi si pekerja dan mereka yang ia layani. Meski kapasitasnya sangat terbatas dalam pekerjaan ini, pekerjaannya akan berterima kepada Allah. Jadi saudara, menuruti Allah itu penting. Karena hukum adalah tabiat Allah. Hukum adalah pernyataan kasih Allah. Hukum itu adalah tabiat Allah yang tertulis. Kalau bilang jangan membunuh, itu tabiat Allah. Karena Allah tidak membunuh. Kalau mungkin kita bicara tentang kebinasaan, itu cerita lain. Bukan karena Allah memiliki sifat membunuh, tetapi manusia terlalu berbuat pelanggaran. Itu akibat daripada dosa. Dan itu akibat itu bukan karena Allah tidak memiliki kasih lalu akibat itu harus diterima. Yang memang untuk keadilan Allah dan juga kasih Allah di dalamnya, hukuman tetap hukuman, pelanggaran tetap pelanggaran, kasih tetap kasih. Kasih harus ada keadilan di dalamnya. Jadi, hukum adalah tabiat Allah. Kalau hukum dipalangkan, berarti tabiat Allah dipalangkan. Tidak mungkin tabiat Allah dipalangkan. Tabiat Allah adalah pernyataan kasih Allah yang tertulis, yang boleh kita lihat. Kalau firman Tuhan kita baca di Alkitab, hukum-hukum Allah. Kita katakan dalam Keluaran 20 ayat 1-17 itu 10 hukum Allah, 10 hukum Tuhan. Tetapi seluruh isi Alkitab berisi hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Contoh misalnya, Yesus
Atau Allah, Tuhan berkata dalam Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Itu ada dalam 10 hukum, Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kemudian di ayat yang lain juga berkata di dalam Efesus pasal 22, hai suami, tunduklah kepada istrimu. Hai istri, hai istri, tunduklah pada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Nah, itu berarti bahwa di sana ada hukum kasih. Di sana ada tabiat Allah. Mungkin yang lain-lain tidak ditulis, tetapi secara detail kalau kita cek Alkitab secara keseluruhan, maka hal-hal yang kita alami setiap hari sebenarnya itu adalah hukum Tuhan. Jangan cerita orang punya kebusukan, jangan menceritakan orang di belakang-belakang, jangan Carlota, dan sebagainya. Itu semua adalah catatan tabiat Allah. Jadi sebenarnya 10 hukum bukan hanya itu, tetapi seluruh Alkitab itu berisi peraturan-peraturan tentang Allah. Dan kalau kita dasarkan hidup kita pada peraturan-peraturan itu, maka kita akan terus kemungkinan untuk taat, untuk mendengar kepada Tuhan. Dan panggilan kepada kita hari ini, apakah kita mau menuruti perintah Tuhan atau tidak? Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Jadi kalau orang ini mengaku pengikut Yesus, siapa yang kita mau ikuti? Pasti kita harus mengikuti Yesus, teladan Yesus. Kalau dia beribadah pada hari Sabat, kita beribadah pada hari Sabat. Masa kita ini pengikut Yesus, kemudian tidak mau ikut apa yang Yesus mau kita lakukan dalam hidup setiap hari? Dan tentang hal-hal, dan banyak sekali hal-hal di dalam firman Tuhan yang boleh kita teladani dari kehidupan Yesus. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami sulit untuk dengan tulus menuruti Engkau. Tapi kami percaya Tuhan sudah mati untuk kami, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Menuntun kami supaya kami boleh menjadi penurut firman Tuhan yang setia. Bapa di surga, berkati kami sepanjang hari ini dalam semua tugas tanggung jawab aktivitas kami. Kami hendak pasrahkan keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Usaha kami, mata pencarian kami, problema kami hadapi, tantangan-tantangan, semua kebutuhan, keperluan Tuhan cukupkan. Dan biarlah rahmat-Mu melimpah-limpahi dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu atas kami, kasih-Mu bagi kehidupan kami, dan berkat-berkat-Mu tercurah tak henti-hentinya dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.